Silakan bagi adik-adik siswa-siswi kelas 8 bisa bergabung ke grup Facebook MTS Rodatul Syuban kelas 8 karena kelas akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Selamat pagi adik-adik semuanya. How are you today? Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan supaya kita bisa belajar bahasa Inggris bersama-sama seperti sekarang ini. Before we start our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang materi expression of capability. Ada yang masih ingat apa itu expression of capability? Jadi, expression of capability adalah ungkapan yang menyatakan tentang kemampuan melakukan sesuatu. Lalu untuk di pertemuan kali ini, Kamila bakal menjelasin tentang materi yang masih ada kaitannya dengan expression of capability, yaitu stating willingness. Ada yang tahu apa itu stating willingness? Stating willingness yaitu ungkapan yang menyatakan tentang kemauan. Jadi beda ya dengan expression of capability yang menyatakan ungkapan tentang kemampuan melakukan sesuatu, sedangkan stating willingness adalah ungkapan yang menyatakan tentang kemauan melakukan sesuatu. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih rinci, silakan diperhatikan di sini ada dialog antara Nina dan adiknya. Kamila bakal bacain terlebih dahulu, lalu kalian bisa menirukan. Yang pertama, Nina, will you help me? Nina, will you help me? Lalu adiknya menjawab, yes, I will. What will I do for you? Yes, I will. What will I do for you? Lalu kakaknya menjawab, watering flower please. Watering flower please. Lalu adiknya menjawab, okay, with my pleasure. Kita ulang sekali lagi. Ditirukan lagi, lalu Kamila bakal mengartikan dalam bahasa Indonesia supaya kalian lebih memahami materi kali ini. Nina, will you help me? Nina, akankah kamu membantuku? Maukah kamu membantuku? Seperti itu pengertiannya ya. Yes, I will. Ya, aku mau. Atau ya, aku akan. What will I do for you? Apa yang harus aku lakukan untukmu? Atau apa yang akan aku lakukan untukmu? Lalu, watering flower please. Tolong sirami bunganya. Okay, with my pleasure. Okay, dengan senang hati. Jadi hubungan dialog ini dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu stating willingness adalah di sini sang kakak bertanya kepada adiknya Nina, will you help me? Maukah kamu membantuku? Di kalimat ini kakaknya menanyakan kemauan sang adik membantu dia. Seperti itu. Stating willingness yang menyatakan kemauan. Sedangkan adiknya menjawab, yes, I will. Ya, aku akan. What will I do for you? Apa yang harus aku lakukan untukmu? Adiknya bertanya, dan kakaknya memberikan respon, watering flower, please. Tolong siram bunganya. Seperti itu. Lalu di sini bisa diperhatikan lagi
contoh dialog yang kedua, sini ada seorang laki dan perempuan di depan sebuah supermarket. Sang laki-laki berkata, "Hai Sarah, what are you doing here?" "Hai Sarah, what are you doing here?" Lalu Sarah menjawab, "I will buy chicken meat at the market." "I will buy chicken meat at the market." Lalu sang laki-laki menjawab, "What for?" "What for?" "I will cook fried chicken." "I will cook fried chicken." Kita ulangi sekali lagi dan adik-adik bisa menirukan. Lalu Kamila bakal mengartikannya lagi ke dalam bahasa Indonesia supaya kalian lebih mudah memahaminya. Yang pertama, "Hai Sarah, hai Sarah, what are you doing here?" Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Lalu Sarah menjawab, "I will buy chicken meat at the market." Aku akan atau aku ingin membeli daging ayam di supermarket. Lalu sang laki-laki menjawab, "What for?" Untuk apa? Untuk apa kamu membeli daging ayam? Lalu jawabannya, "I will cook fried chicken." Aku akan atau aku ingin memasak ayam goreng. Seperti dialog yang sebelumnya, dialog ini juga mengandung beberapa kalimat yang menunjukkan stating willingness atau ungkapan yang menyatakan tentang kemauan. Di sini, sang laki-laki bertanya, "What are you doing here?" Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Lalu yang wanita berkata, "I will buy chicken meat at the market." Aku ingin membeli daging ayam. Jadi keinginan wanita ini atau kemauan dia merupakan ungkapan yang termasuk di stating willingness, yaitu ungkapan yang menyatakan tentang kemauan melakukan suatu hal. Udah bisa dipahami ya dari dua contoh dialog tersebut. Lalu yang selanjutnya, jadi what is stating willingness? Jadi apa itu stating willingness? Jadi willingness artinya adalah kesediaan atau bersedia, kemauan itu mau, dan kesiapan. Jadi stating willingness adalah ungkapan untuk mengekspresikan suatu kesediaan, kemauan maupun kesiapan untuk melakukan suatu hal. Dan dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan 3 kalimat ini. Yang pertama yaitu will, yang kedua would, lalu yang ketiga ada willing to. Jadi ketiganya ini memiliki arti yang kurang lebih sama, yaitu kesediaan atau bersedia, kemauan, dan kesiapan. Seperti itu. Lalu yang pertama kita bahas bersama-sama yaitu will. Will ini bisa digunakan pada kalimat present tense atau kejadian yang sedang berlangsung di masa sekarang atau sedang berlangsung. Untuk rumusnya, positive sentence, subject plus will plus verb 1. Contohnya bisa dilihat di layar masing-masing. She will help you. She sebagai subjek plus will plus verb 1 yaitu help dan you sebagai pelengkap. She will help you. Dia akan membantumu. Dia bersedia membantumu.
Lalu yang untuk negative sentence ada rumusnya subject plus will plus not plus verb when. Contohnya, she will not help you. Artinya, dia tidak bersedia atau tidak ingin membantumu. Lalu untuk kalimat interrogative sentence, rumusnya will plus subject plus verb one. Untuk contohnya, seperti itu kalian bisa lihat di layar. Will she help you? Maukah, bersediakah dia membantumu? Seperti itu. Contoh yang lain bisa dilihat di bawah. I will go to school. Aku ingin pergi ke sekolah. Lalu yang kedua, you will not give me food. Kamu tidak ingin atau tidak bersedia memberiku makanan. Ini yang contoh untuk negative sentence. Lalu di contoh yang terakhir ada will you come to my birthday party? Maukah, bersediakah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Ini merupakan contoh dari interrogative sentence yang mengandung kalimat will atau stating willingness, yaitu ungkapan yang menanyakan atau menyatakan tentang kemauan, kesediaan seseorang melakukan suatu hal. Lalu yang selanjutnya ada kata would. Di sini kata would dipakai untuk kalimat yang lebih polite atau lebih sopan seperti itu, dan would juga bisa digunakan untuk kalimat past tense. Rumusnya untuk positive sentence yaitu subject plus would plus verb one. Contohnya, I would teach you. Aku bersedia mengajari kamu. Seperti itu. Lalu untuk kalimat negative sentence, rumusnya subject plus would plus not plus verb one. Rumusnya contohnya maksud saya, I would not teach you. Aku tidak ingin atau aku tidak bersedia mengajari kamu. Lalu untuk kalimat interrogative sentence, rumusnya would plus subject plus verb one. Dan contohnya, would I teach you? Maukah, bersediakah aku mengajari kamu? Seperti itu ya. Dan di sini juga ada contohnya yang lain. Yang pertama yaitu he would buy a car. He sebagai subjek plus would, he would plus verb one, buy, he would buy a car. Dia ingin membeli sebuah mobil. Contoh yang kedua ada Diana would not sweep the floor. Diana sebagai subjek plus would plus not plus verb one. Diana would not sweep the floor. Diana tidak ingin atau Diana tidak bersedia menyapu lantai. Dan yang terakhir contohnya ada would you come here? Maukah atau bersediakah kamu datang kemari? Seperti itu ya, bisa dipahami. Lalu yang selanjutnya ada willing to. Sini willing to juga artinya sama dengan will dan would, yaitu maukah, bersediakah. Seperti itu. Rumusnya semuanya sama, cuma di sini ditambahkan to be ya untuk positive sentence, yaitu subject plus be
plus willing to plus verb 1. Yang dimaksud to be di sini ada 3, yaitu am, are, dan is. Am digunakan ketika subjeknya I, are digunakan ketika subjeknya you, they, we, sedangkan is digunakan ketika subjeknya she, he, it. Contoh kalimat untuk positive sentence, I would, maaf ada kesalahan teknis di sini. I am willing to teach you. I am willing to teach you. Aku ingin atau bersedia mengajari kamu. Lalu untuk kalimat negative sentence, rumusnya subject plus be plus not plus willing to plus verb 1. Contohnya, I am not willing to teach you. Aku tidak bersedia mengajari kamu. Dan untuk yang terakhir yaitu kalimat interrogative sentence, rumusnya be plus willing to plus subject plus verb 1. Contohnya, am I willing to teach you? Maukah, bersediakah aku mengajari kamu? Seperti itu ya. Lalu untuk yang terakhir, di sini ada asking willingness atau kalimat yang digunakan untuk menanyakan kesediaan seseorang, kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama ada contohnya, will you accompany me to the market? Maukah, bersediakah kamu menemani aku pergi ke supermarket? Yang kedua ada, will you help me bring this book? Bersediakah kamu membantuku membawa buku ini? Dan yang ketiga ada, will you help me clean the table please? Bersediakah kamu membantuku membersihkan meja? Tolong. Where will you go? Kamu mau pergi kemana? Dan selanjutnya ada, would you like to join the meeting? Bersediakah kamu bergabung ke rapat? Dan yang terakhir ada, would you give me some drink? Maukah kamu memberiku beberapa minuman? Dan di sini juga ada showing willingness atau memberikan kesediaan atau jawaban ketika seseorang menanyakan stating willingness kepada kita. Yang pertama yaitu jawabannya ada yes, I will, ya, aku bersedia. Yang kedua ada sure, why not? Tentu saja, mengapa tidak? Yang ketiga ada of course, I will. Tentu saja, aku bersedia. Lalu ada I will go to school. Aku bersedia pergi ke sekolah. Dan yes, of course, I would. Ya, tentu saja aku bersedia. Dan yang terakhir ada sure, this for you. Tentu saja, ini untukmu. Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Thank you for your nice attention. Terima kasih untuk perhatiannya. Jadi materi kali ini yaitu
yaitu tentang stating willingness atau ungkapan yang menyatakan tentang kemauan seseorang melakukan suatu hal. Seperti itu ya. Dan dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan 3 kata. Yang pertama yaitu will, yang kedua would, dan yang ketiga willing to. Seperti itu. Jangan lupa minggu depan ada ulangan ya, evaluasi melalui kuis. Senin tanggal 17 Agustus libur ya, jadi ulangannya hari Jumat. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.